Ci Deborah. Welcome to MPL ID. Welcome to MPL ID. Selamat datang Kades. Terima kasih Halo, Bapak. banyak. Aduh. Gak apa-apa. Ini satu sosok yang sering juga ini loh, Support. peduli sama perempuan-perempuan terutama di dunia gaming. Apa? Woman empowering. Empowerment. Ya kan? Empowering woman kan? Bener. Ya bener. Iya benar. Kenapa dibolak-balik sih? Emang kayak begitu dari tadi cuma ditranslate-translate Gak aja. yakin aja gitu, dia tuh gak yakin Oke sebenarnya. oke, yang kita harus yakini adalah draft yang akan dibawakan oleh masing-masing tim juga. Karena kebetulan dari Blue Side-nya sekarang berpindah nih. Oke. Sekarang Blue Sides-nya seperti kita mungkin tadi udah sempat mention ya. Kalau misalkan Joy Suyo ini pasti bakal jadi rebutan. Pertanyaannya adalah apakah Coach Afil akan memberikan hal tersebut untuk diadu. Jadi biar seimbang. Satu dapat Joy, satu dapat Suyo. Tinggal nanti gimana caranya untuk empatnya bisa keep up dengan pemegang retri yang bener-bener ofensif banget untuk di meta sekarang. Ya karena kayaknya masih berkutat head to headnya Joy Suyo dan ya akan diadu. Tapi untuk kasus seperti ini, jadi kan yang terbuka jadi cukup banyak nih. Apakah akan Harit dulu? Yes, itu dia. Harit dulu ya. Malah kayak memberikan ruang buat Albert yang memilih. Ya. Kalau Albert mau join, dia bisa jawab dengan Suyo. Tapi kalau Albertnya Suyo, ya udah pasti Liquid harus. Atau jangan-jangan Joy-nya malah dilepaskan begitu saja. Tidak dimainkan untuk di game kali ini. Gila, berani banget mereka ngebuka Joy untuk Fabian. Karena gini, kalau misalkan Joy bareng sama Harit, dua-duanya Magic. Iya. Yes. Dan butuh physical damage tambahan nantinya untuk late game. Tapi waktu aku kemarin sempat bertemu dengan adanya tim Liquid Academy, mereka membawakan hal seperti ini tapi mid lane-nya fighter. Waktu itu Richie G bawa Hilda. Apakah ini akan muncul juga atau tetap berfokus ke arah physical aja atau akan tetap membawa 3 magic damage? Kayaknya kalau misalkan kayak Hilda mid lane aku juga udah sempat lihat waktu itu Haji yang mainin, aku ingat banget. Cuma permasalahannya dengan adanya physical damage dealer di mid lane itu menurutku fall off-nya jauh lebih cepat. Biasanya kalau kita lihat Lancelot, let's say menit 13 kan biasanya fall off-nya. Itu kalau Lancelot di jungle. Tapi kalau misalkan mid laner, terutama fighters yang melee, itu kayaknya menit 7 juga udah mulai berasa sih beratnya. Tapi Granger yang menjadi pilihan dan bahkan Joy seperti apa yang Prof KB sampaikan juga tidak menjadi priority. Iya, karena mid laner magic, god laner magic, jungler magic terlalu banyak harusnya. Oke. Masih ada Nolan sebenarnya kalau misalkan emang bisa ditutup juga sama EVOS. Karena kita tahu bagaimana referensi dari Nolan yang dimainkan oleh Fabian juga sering ya lalu muncul kan, apalagi dia adalah karakternya physical damage. Tapi tadi di ban sih. Tadi di ban, sekarang bisa di ban lagi masalahnya. Gue setuju di ban lagi. Gak masalah, kenapa? Nolan itu bakal memberikan waktu yang sangat banyak untuk para pasukan dari tim Liquid ID. Dan sekarang Erlan juga harus tahu, sadar diri, lawannya Harit. Dia nggak boleh sembarangan kayak tadi lagi. Dia harus bedain lah. Dia harus bedain cara melawannya. Karena kalau tidak, Erlan yang akan kelipet pasti, percaya sama gue. Iya, untuk match up sebelum menit yang kedua kan sangat-sangat diuntungkan bagi Harit soalnya. Karena Iron Sea keep power banget dengan Haritnya. Oke. Tapi tidak ada Nolan yang terselip dari deretan hero band-nya EVOS. Lebih berfokus untuk band ke arah Lukas, mungkin Lukas Jungle yang dihindari ya, karena sebenarnya pun Badang masih fleksibel ya. Walaupun mostly kita ngelihat dari Badang ini lebih banyak di tangan dari Aran. Aku melihat kayak mereka udah punya cici sih, kayak Lukasnya pun kalau muncul kayaknya nggak akan jadi masalah harusnya. Let's say kayak aku malah lebih concern kepada hero seperti Chow, karena itu hero power dari Widdy juga, dan Chow Selena tuh kuat banget loh early game-nya. Iya, Chow Selena kuat. Karena itu bisa ada first blood cepat. Kalau Chow dengan Selena, kalau semuanya on schedule, kalau dia bilangnya. On schedule. Iya. Itu first blood cepat banget. Oke, Gatot kaca dulu. Tapi apakah ada kemungkinan untuk Novaria bisa dibawakan? Novari? Untuk EVOS? Untuk tim Liquid? Kayaknya terlalu overkill sih, magicnya terlalu banyak. Mereka harus imbangi mungkin dengan Nolan plus satu lagi hero yang bisa untuk open map juga, karena Badang nanti yang bakal nge-follow untuk open map tersebut. Ya aku kayaknya bakal setuju kalau ini bakal menuju ke Nolan dan juga Chow. Iya, Nolan dan juga Chow. Sepertinya juga untuk Nolan itu sendiri memang disuguhkan oleh EVOS. Terlihat tidak menjadi pilihan dan Alvin terlebih dahulu dan Joy tetap ternyata. Bentar,
Ini Khalid EXP mau damage kah? Nah ini kali Romer. Karena 3 magic loh langsung. Dan ada Vexana, jadi udah pasti Joy-nya juga bakal sulit untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS. 3 magic plus minimnya physical damage. Apakah ini adalah jawaban yang tepat dari tim Liquid ID? Tapi setidaknya untuk hitter ke arah turret itu masih ada Harit seenggaknya mungkin yang bisa ditanggulangi oleh mereka. Dan ini adalah match point untuk EVOS. Mampukah mereka melipat gandakan poinnya menjadi 2-0 atau tim Liquid ID mereka akan bangkit dengan waktu evaluasi yang cukup singkat. Wow. Eval cepat dari game 1 ke game 2 ya. Seberapa mampu mereka menemukan solusi dari apa masalah mereka di early game tadi. Udah di game yang pertama terutama. Oke, kita bisa menyaksikan duo prot-prot ternyata begitu kuat. Mampukah Favian dan kawan-kawan membalikan keadaan ataukah 2-0 tanpa balas? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ternyata hero power ini yang tetap coba untuk dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Tidak peduli terlalu banyak magic damage, masih tetap cukup physical damage-nya mungkin dengan ada dekat Khalid yang dibawa juga. Yes. Dan Widdy ini sepertinya dari tadi kalau kita ngelihat duo mid lane-nya, Widdy kayak sempat tertekan dan kayaknya kalah nih dari match up-nya. Mungkin malahan sekarang kayak mau di force gitu loh untuk Khalidnya dengan flicker. Karena selama Khalid masih ada flicker harusnya masih bisa bermain secara ofensif. No, Iron. Udah nggak ada lagi kita lihat kali ini dari Purify dan Erlan. Oke, flicker yang hampir saja membuahkan hasil tapi it's okay, no problem. Masih menunjukkan kualitas dari agresivitas yang dimiliki dari seorang Erlan. Yes, ngasih pressure juga ya. Tapi terlihat bahwa Erlan juga cukup pede. Dia membawa sebuah Festival of Blood di sana. Wow, tapi kalau bisa dibilang lagi-lagi ya, Erlan ingin mempertahankan laningnya. Dia benar-benar fokus untuk gimana caranya nggak kalah dari seorang Iron Shiki. Aku malah penasaran Iron Shiki dengan Weapon Master ya. Dia mau main offensive full damage. No way, first blood. Yes, kill. Kali di tangan dari seorang Albert. Kondisi berbeda langsung dengan poin kill yang cukup mahal. Yes. Dan membuat rotasi dimiliki dari seorang Favian. Harus banget dapetin poin kill di arah yang lain. Kalau enggak, rugi banget. Dan ini adalah percobaan kedua dengan membawa ke arah Selena yang sejauh ini di MPL Philippines dan bahkan di sini pun masih 0% win rate-nya. Yes, tapi tentunya kita bisa menyaksikan kalau misalnya dengan Selena aja mereka tuh masih sangat kuat. Tapi SQL harus sadar, boost ini belum dia pegang dengan trapnya. Kalau nggak ada vision, dia nggak boleh gerak kalau nggak ada informasi dari Widdy. Ini cukup berhati-hati tentunya ya sekarang ya dari tim Liquid ID. Dan terlihat di area turtle-nya setup 4 pemain dari EVOS sudah mulai dilakukan. Oke, dengan ada satu bola lele, Widdy masih berada di level 3, belum ada dengan range set berpasukan dari tim EVOS. Coba take over terus turtle, udah ke belakang, kena salah Widdy. Tapi nampaknya Favian bernyanyi di depan sana. Regi akan coba untuk mengejar kembali di mana Favian berada. Avatar of Guardian, for nothing. Yes. Tidak ada yang bisa didapatkan dari Avatar of Guardian dan bahkan lihat di sini Nachko. Hampir bisa mendapatkan solo pick off terhadap seorang Yaskiel. Hampir ya, tapi wow, invade. No, di invite? Really? EVOS terlalu berani untuk mencoba untuk mendaprak ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS sadar kalau Widdy masih berada di level 3. Albas akan coba untuk mundur. Ke pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur mendadak. Aran sudah mulai datang, Regi akan menjadi poin kill tambahan dan itu dia. Terlalu mendapatkan poin kill tambahan, memaksakan keadaan Albert akan menggunakan shutdown. Itu dia yang sudah sempat kita bilang. Mereka terlalu memaksakan keadaan. Wah ini dalam banget dan akhirnya dari tim Liquid ID mereka respon walaupun memang keadaannya Widdy masih tertahan di level 3 tapi Badang yang siap juga untuk bisa memotong jalan pulang dari EVOS, Bro. Overextend ya. Iya. Tapi terlalu lama sih di situ emang beneran. Gak baik banget dari mulai pertama dia invite dan dia masuk ke dalam. Itu udah pasti akan menghancurkan dari EVOS sendiri. Ya mungkin idenya kayak mereka bener-bener gak mau ngasih ruang buat Favian kali ya. Tapi ternyata Favian malah membuka ruang baru. 1 poin kill, 2 assist. Ini bakal menjadi modal yang lumayan oke buat Liquid. Ini kejadian seperti ini berarti udah 2 kali kita lihat ya. Tadi dan ini. Oh, kayak di game 1 dan di game 2. Ya, sudah bedanya kayaknya lebih di goldnya sih. Sekarang goldnya masih 50-50 kan. Iya betul. Masih bisa swing ke arah Liquid, masih tarik-tarik kan. Masih menunggu ganking dan juga setup di area turtle. Apalagi turtle-nya di bagian top lane nih, menarik. Karena Erlan terlihat lebih mendominasi dibandingkan dengan Iron Shiki. Iya, so far terlihatnya seperti itu ya oleh. Yes, dan
mencari lagi informasi kemudian dari Widi-nya juga dan belum ada bantuan. Tapi Widi. Lihat di depan sana satu point kill Widi. Flicker dari Natsuko ternyata mendapatkan satu buah hasil yang sangat mahal. Karena mereka langsung akan mendapatkan turtle. Pavian mencoba untuk berdansa, one by one situation. Lele berasal dari seorang Albert. Tapi kali ini dengan soul surfer dan juga trap yang terlihat oleh seorang Albert. Membuat Yeskiel tidak ada vision sama sekali. Wah ini direlain tapi team fight kembali terjadi harusnya dikejar. Jangan. Kembali lagi, berarti kesalahan yang ketiga kalinya. Dan ingat, small mistake akan menjadi big mistakes. Ya, dan kali ini udah mulai ditanggulangi ya dari segi hype-nya juga. Mereka nggak mau terlalu over lagi. Tapi kalau ngelihat dari bagaimana zoning out yang dilakukan oleh Ki, ini ngebuat juga dari Favian sulit untuk bisa masuk ke backline dari EVOS. Ya, ini benar-benar kayak tertutup juga terutama karena ada Ki dengan kaca. Jadi sekalipun mau melakukan serangan yang menuju ke area belakang seperti Natko mungkin targetingnya bakal bisa di-deny dengan cara nggak langsung. Di sini di mana Erlan agak cukup berbahaya. Informasi yang terdapatkan Widi tidak ada lagi kali ini dengan kondisi dari Quicksand Guard. Itu informasi cukup mahal, Profesor. Iya, dan kayaknya mau di-force di bagian top lane karena lihat gerakannya semuanya ke top lane. Oke, lihat di depan sana dari KYY. Mencoba untuk membuka vision para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka mencoba untuk mempertahankan top lane-nya. Belum ada turret yang hancur ya. Dengan boost juga dari 2 turtle goldnya sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya nih, Prof. Wah, tapi baik lagi sih karena udah di atas menit yang kelima. Otomatis junglernya akan dikasih farm di bagian bottom lane. Tapi ternyata lihat Chronodes dengan ada Summon Force. Teman sana berpasukan dari tim EVOS. Harus mundur mendadak. Informasi yang didapatkan tidak ada Summon Force. Untuk para pasukan dari tim EVOS harusnya bisa melakukan invasi dari top lane. Oke, masih terbilang cukup aman juga, clear. Dan juga pressure balasan yang diberikan oleh RNCK terhadap Erlan. Dan sejauh ini ya point killnya masih trade imbang aja. Cuman perbedaannya dari segi objektif turtle yang memang dikuasai sama EVOS. Dan sekarang pergerakannya sudah mulai terjadi keramaian ke arah top lane terus-terusan nih. Ya pasti sih geraknya ke top lane terus ya. Agar Iron tidak mendapatkan ruang yang cukup dan... Wow, Iron, be careful itu panas dalam. Kita lihat para pasukan dari tim EVOS terlalu sakit. Memberikan satu damage yang sangat-sangat panas. Yang mereka sepertinya harus coba perhitungkan. Dan kalau ini terjadi di area mid game, ini juga bahaya untuk sisi dari seorang Granger tersebut loh, Profesor. Ya karena mau gimana pun kalau kita ngomongin soal Granger sekarang, apalagi udah mendapatkan Death Sonata, poke damage-nya akan sadis banget dari jauh. Dan kayaknya bakal jadi perfector loh. Oke, lihat apa? Rasa menghindari 2 invasi yang diberikan berpasukan dari tim Liquid. Dengan amat terapkan dia dari sana, poin dan Favian. Arah ter-take down. Mencoba untuk mendarikan pertukaran di depan sana, belum ada. Dan situation! Erlan take the game! 1-0 dan ternyata Erlan gagal untuk menyelamatkan dirinya. Itu ada pergerakan yang semaksimal mungkin. Tapi dengan Erlan one by one situation menunjukkan kualitasnya. Doma mungkin dulu gak punya waktu yang banyak untuk bisa bersinar. Tapi Erlan kali ini berbeda. Yes, ini dia. The real adu mekanik yang terjadi dan keuntungan di-convert lagi sama EVOS. Walaupun memang pertukaran antara kedua belah gold laner terjadi tapi outer middle turretnya hancur. Ya Tapi jujur EVOS lebih unggul sih untuk sekarang. Mereka dapat pick lane juga kan. Oke, lihat di depan sana KYY terperangkap tapi target utama mereka menuju ke seorang KYY nampaknya gagal mendapatkan kill yang maksimal. Karena para pasukan dari tim EVOS mereka mencoba kembalikan kembali keadaan. Kehatan dari Sonata gagal mendapatkan 1 point kill. Arbor terperangkap dan finally tim Liquid bangkit dari keterpurukan. Dan untuk terlihat di game kali ini cukup seimbang ya. Tarik-tarikan dari segi goldnya, punishment demi punishment yang dilakukan juga. Dan bahkan keuntungan dari EVOS yang sempat mereka pegang ini lumayan tercuri sekarang. Iya, tarik-tarikan lagi untuk goldnya. Kayak game jadi 50-50 tapi Favian sudah mendapatkan Holy Crystal. Ya, ini menandakan bahwa ini akan menjadi genderang perang mid game yang mematikan sekali. Lihat, itu damage ke Ki. Itu ke Ki ya? Itu ke Ki. Ini kita lihat one by one situation memang Iron kalah di area top lane. Tapi membuktikan kalau misalnya itu langsung ditukar abis. Lihat, ditukar abis-abisan dengan turret dan juga orange buff. Itu mahal loh. Wow, Natsuko. Tembakan, peringatan. Nah dengan harta tata, Death Sonata di depan sana. Profesor dan juga Aul. Kayaknya mereka udah mulai harus siap untuk melakukan invasi terhadap jungle sih. Ya, dan tim Liquid ID juga kayaknya mereka udah bakal bermain stick 5 man ya. Ngeliat dari Iron Chicken-nya yang juga udah join the fight nih, Bro. Dan ini bakal ngebingungin buat Natko sih. Tugas dia bakal nge-cover Erlan. Atau dia bakal Eternal Guard dengan offensive. Karena Widi most of the time dia pasti bakal ganggu dua laner musuh. Ya, Target Erlan dia pasti bakal ke Erlan sekarang. Gua sih kalau gua jadi Erlan, gua tetap akan jaga jarak. Karena biarkan aja Natko itu fokus untuk bisa ngajar
defrontnernya tim Liquid ID. Karena kalau Widdy tanpa ada following up itu akan menjadi sia-sia kalau Ulu Jupin. Oke, dan Raging Sandstorm buat defense tadi sudah ter-trigger juga. Harusnya ini akan menjadi informasi. Mahal. Dan Lord bakal langsung all Really? in. Really kita lihat ke depan sana. Regi telah memberikan informasi. Albert terperangkap dengan sangat false. Regi masih bisa bertahan. Termasukkan dari Mipot. Avatar of Guardiannya tidak berhasil mendapatkan apapun. Tidak ada teamfight tambahan. Wih di depan sana terperangkap dengan Tony Ngante terjadi. Kei memilih untuk mundur. Regi kembali. Kayaknya Regi udah mulai harus mikirin si targetingnya siapa. Iya. Dan tadi aku nggak ngeliat Regi mendapatkan target yang maksimal loh. Wah, dan itu juga keputusan sepersekian detik yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Gila ya. Dari Albert yang dipegang sama Widdy, walaupun tanpa Raging Sandstorm, mereka langsung commit all in terhadap Lordnya. High risk, high reward ya. High rewardnya mereka dapat Lord, memperpanjang nafas, 2000 gold lead. Tim Liquid ID tinggal maksimalin gimana potensi keunggulan mereka, biar mereka bisa convert nantinya jadi objektif-objektif tambahan seperti base turret yang sekarang masih berdiri kokoh dari EVOS. Ya, dan diam-diam juga ya kita lihat level dari Favian ini unggul. 2 level tadi biasanya di atas dari Albert. Walaupun keadaannya tadi under ya. Joy dengan farming tercepat ya. Iya. Favian dari musim lalu juga tiba-tiba mengejutkan banyak pihak. Tapi ya lagi-lagi Albert juga masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan level 15 agar nanti battle retribution-nya lebih seimbang. Tapi ini dia keseruan yang luar biasa dari kedua belah tim. Dengan bahkan Lord yang sudah dimiliki para pasukan dari tim Liquid ini nggak mampu menyentuh ke arah base turret. Masih berdiri kokoh. Dan yang mungkin harus diperhatikan adalah Regi. Balik lagi kalau dari EVOS ya. Regi target dia mau kemana? Dia kalau misalnya main di frontliner dia nggak bakal kuat. Damage magical dari Iron dan juga Favian itu terlalu sakit. Ada baiknya sekalian dia ke backline. Dia cari di mana Yehezkiel, dia cari di mana Iron Siki sekalian. Maksudnya pertukaran 1 ball point kill itu worth it. Dan Vengeance-nya juga nggak nyelamatin dirinya ya. Tadi terlalu banyak. Bukan defensif. Ya apalagi kan targetnya kalau misalkan Selena kan bakal nge-force flicker. Backline mereka juga jadi lebih aman kan. Natko dan Erlan bisa lebih maju tentunya di positioning. Iya, karena Nggak mereka perlu takut sama Rong ya. karena ke distract. Masih kembali tenang dari Land of Dawn sejauh ini juga. Penguasaan dari segi map sekarang lagi dipegang sama tim Liquid ID. Dan kebetulan dalam 1 menit ke depan juga Lord akan segera muncul. Iron Siki sekarang udah selesai dengan Holy Crystal-nya. 3 magic damage yang masif nih. Ya, Sakit pasti banget sih. Yul. Pasti apalagi ada Wishing Lantern kan. Ini Ki udah pasti bakal jadi korban. Regi juga sama. Walaupun mungkin masih dalam proses ya untuk mendapatkan item-item selanjutnya. Tapi jujur ini bakal sedikit menyakitkan untuk magic damage-nya. Karena Holy Crystal-nya udah ada 2 kebetulan. Oke, 2 ya Holy Crystal ya. Walaupun semuanya ada tough boots. Dan sepertinya masih belum ada item defensive magic yang mumpuni. Radiant Armor aja yang ada di tubuh dari Ki. Waduh, abis itu dia mainin, ada salah satu yang mainin jenis One. Kelar sudah bareng itu. Biasanya Selena Genius One ya. Iya. Kita tinggal tunggu aja siapa yang punya jenis One kali ini. Oke, belum terlihat karena Glowing One dulu yang menjadi priority untuk Yehezkiel-nya. Dan terlihat bagaimana kali ini pressure yang harus diterima oleh EVOS. Mereka harus lebih berhati-hati lagi karena Selena dalam keadaan unggul ini bakal semena-mena banget untuk bisa ngelemparin arrow. Map dan vision-nya benar-benar menguntungkan untuk dia. Jadi Yehezkiel harus maksimalin dulu nih. Bagaimana semua trapping yang nantinya memungkinkan untuk dia gunakan, Prof ya. Oke, lihat di depan sana Yehezkiel memberikan damage yang cukup banget. Tapi lihat seorang Regi membuat Favian segera full mode ke arah belakang. Tapi following damage Regi sangat sudah tertahan. Menjadi point kill tambang karena bagian tidak. Regi masih bertahan tapi lihat. Oh my god, padang! Aran mau memegang 5 bunker dengan maksimal. Bahkan Iron Siki di depan sana sangat otomat. Albert pun termakan. Permasukan dari tim EVOS. Mereka kehilangan momentum. Dan Favian mencoba untuk melakukan sedikit backstab. Yang tidak harus dilakukan dan dilepaskan. Karena target utama mereka itu adalah Lord. Aran, what a play from Aran. Aran bukan nyari minion, sekarang Aran cari orang. Aran cari orang dan bahkan lihat KYE serangan yang sangat mudah. Magical damage tanpa ada counter sama sekali. Para pasukan dari EVOS kehilangan Lord untuk kedua kali. Wow, the real momentum Aran. 4 pemain yang diperangkap. Menjadi kesempatan untuk tim Liquid ID menggedor kembali defensif dari EVOS. Itu Hanky nggak gerak sama sekali loh. Gak gerak sama sekali Hanky. Walaupun dengan tough boots ya padahal. Tapi dia nggak gerak sama sekali. Efek mini stun yang sangat annoying dari Badang. Yang tentunya bisa stacking dengan mudah dari Thunderbelt. Otomatis 2 lini depan dari tim Liquid sangat-sangat memumpuni.
untuk bisa memberikan ruang bagi Aaron Shiki. Yes. Dari tadi Aaron Shiki bebas banget untuk mendeliver damage. Iron Shiki bahkan nggak ada sama sekali ketakutan untuk dia nggak masuk. Dengan kondisi berdekatan seperti itu aja, Iron buka sama Force loh tadi. Iya, Albert di depannya. Dia Gak ada dash urusan dari tadi. Gak ada urusan. Dia gocek pokoknya. Ya dia pede dengan Purify-nya dan dia juga percaya dengan adanya dua frontliner atau initiator juga nih. Kombinasi antara Widhi dan juga Aran. Dan sekarang tim Liquid ID mereka akan manfaatkan satu Lord in Hands yang sudah berjalan dan mulai masuk ke arah base turret tidak top lane. Oke, clear sudah dilakukan di area mid lane. Dengan ada control laning yang sangat bagus yang kita lihat dari tim EVOS. Membuat sepertinya Lord kali ini akan segera cepat selesai. Nah, para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil menyelesaikan Lord. Sama base turret, Avatar Guardian Fnatic. Lihat wasanya cuy, KYY. Dengan damage yang terlalu besar mereka tidak bisa mempertahankan diri mereka. Tapi lihat flicker dilakukan YSKL karena belakang. Menghindari damage dengan seorang Erlan. Tapi nampaknya pertukaran 1 untuk 2 masih terlalu worth it untuk Liquid. Mencoba melakukan endgame. Dan Fabian! By mechanical player, Liquid bangkit dari kekalahannya dan berhasil membawa ke game yang ketiga. Dan sang kuda menolak tunduk di hadapan sang macan. Tim Liquid ID. Mereka mampu memanfaatkan situasi 3 magic damage. Gak masalah. Momentum kembali diciptakan. Aran menjadi the game changer kali ini. Absolute Cinema untuk Old Generation versus Gold Generation. Wow. Memang kita sudah kenal Albert dari lama. Mechanical play-nya pun sangat mengagumkan di game yang pertama. Tapi untuk di game yang kedua kita bisa menyaksikan bagaimana Fabian dan kawan-kawan mengacak-acak dominasi yang tadi diciptakan oleh sang macan turi. Wow. Wow, kita bisa bilang Joy yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim EVOS ini berani sekali. Tapi ternyata selain Joy, ternyata Aran yang benar-benar bersinar dan berkilau membuat para pasukan dari EVOS berantakan lulu lantah. Yes, dan ini targeting yang sangat-sangat baik juga. Setup team fight-nya dan keputusan decision making sepersekian detik yang dilakukan oleh anak muda. Gila Aran. Aran Effect. Aran Udah beda Effect. banget sekarang. Kayaknya kalau boleh memberikan sebuah band, Badang masuk sih harusnya. Harusnya ya. Karena tadi kita ngeliat juga Badang nggak masuk ke dalam deretan band dari EVOS. Justru Liquid sendiri yang nge-ban tadi di game pertama. Ya karena mereka tahu betapa impactnya seorang Badang. Dan menurut saya pribadi dengan dia ngelepas ke arah Badang, kayaknya udah mulai harus memperhatikan. Tadi Profesor pernah bilang di game yang pertama, power